Welcome to Millennial Baper. Jeremy Budi. Nama panjangnya. Gue mau nyebut Jeremy Teddy nggak jadi tadi. Oke, Jeremy Budi. Kenapa nggak Budi Jeremy? Biar nyanyi lagu tolong gitu. Tapi gini. Jar, lu kan orang Ambon. Gue sampai sekarang nggak pernah tahu namanya. Marga lu apa sih? Marga gue Salenusa. Pure orang Ambon berarti ya. Ambon. Oh. Ini udah mulai gak? Ya udah dong. Oh, astaga. Oke. Alami banget ya. Nature banget ya. Gue suka. Apa namanya marga tadi? Salenusa ya. Iya. Salenusa tuh dari mana? Madura bukan? Ancur. Apa? Ini fusyong ya. Nah, Jeremy ini kita kenal sebagai seorang ketua Kapiten Home for Generation. Makanya hari ini gue podcastnya pakai topi Home for Generation. Gua Om Hauke ada loh. Iya. Gue nggak bukan. Aduh. Karena ketua ya. Karena Hancur. ketua itu bebas. Jadi ada 2 peraturan. Ketua itu selalu benar. Yang kedua, kalau ketua itu salah, dia peraturan nomor 1. Iya. Mungkin nanti akan jadi ketua ini. Apa ya? Oke, udah. Udah gini karena kita hari ini syutingnya malam. Nah, langsung aja. Nah, Jer, gue pengen tanya satu hal gini. Kita mau tanya bahwa lo kan nih sekarang ketua youth ya. Betul. Sebenarnya lo pernah gak sih kepikiran atau lo punya cita-cita tuh jadi ketua youth? Umur sekarang berapa, Jer? Umur gue 19 tahun. Berapa? 19 tahun. Oke, masih belasan cuy. Dia jadi ketua ya. Iya. Oke. Tapi cocok jadi ketua masih umur belasan ketua youth. Iya. Jangan udah umurnya lebih pengen tetap jadi ketua youth bahaya. Oke. Langsung aja jawabannya. Ya, sangat. Kepikiran enggak sih. Soalnya waktu itu juga maksudnya emang pelayanan tuh dari yang SMP kan, mulai pelayanan tuh dari SMP. Terus lanjut ke SMA baru HUG gitu kan. Kronologisnya kayak gitu. Kepikiran jadi ketua youth sih ya enggak, maksudnya ya emang suka sebenarnya pertama tuh kalau di youth ya suka sama lingkungan anak-anak muda kan. Gue seneng ada di tongkrongan anak-anak muda gitu ya. Maksudnya nongkrong ngobrol tuh gue suka banget gitu. Nah, untuk kepikiran jadi ketua youth di organisasi yang di gereja ya nggak pernah, karena emang gue suka ada di tempat tersebut aja gitu. Oh, jadi sebenarnya basicnya adalah lu suka nongkrong ya? Iya, suka main. Suka jadi nongkrong. ketika namanya pas lu dihadapin dengan pelayanan youth tuh jadi sesuatu yang oh ya ini emang habit gue sih ya, emang kayaknya tuh habitat gue tuh di sini gitu kan. Jadi benar-benar lo berangkat dari kesukaan nongkrong buat pelayanan di youth ya. Iya, karena kalau berangkat kesukaan pelayanan tuh sebenarnya motivasi ini mungkin lebih langsung masuk ke motivasi pelayanan. Boleh. Motivasi pelayanan sebenarnya waktu itu gini sih, ngerasanya kayak waktu itu suka juga, tapi benar-benar kayak memutuskan melayani tuh yang gue pikirin sampai sekarang gini, gue udah dibaikin Tuhan, kenapa gue nggak bisa ngasih sesuatu buat Tuhan kayak gitu. Oh, itu dasar mau pelayanan. Nah, aku sendiri kenal dunia pelayanan itu atau cempung dari dunia pelayanan ya? Itu dari kapan? Apakah dari SMP kah atau dari TK gitu? Dari TK. Ini banget. Dari SMP sih, Kak. SMP. Dunia pelayanan di gereja. Iya. Itu. Okay. Dari SMP tuh berarti 14 tahun kali ya? Iya. 14 tahun, 13 tahun lah. Itu pelayanan apa tuh gereja? Dulu kayak usher kayak gitu. Terus apalagi ya? Bicara gitu. Bicara terus tangkap hancur nih, ngomongin apa nih? Bicarain Nasr maksudnya. Bicarain Nasr. Ya paling Nasr ya udah gue yang bukan yang kalau sekarang mungkin kayak bikin konsep terus bukan ngasih perintah juga, ngasih arahan segala macem. Dulu ya udah gue nerima ini, oh iya gue bantu apa. Kayak gitu sih. Nah, kita tuh pernah dengar ya dulu ya, maksudnya sebenarnya nih terserah lu mau jawab atau enggak gitu, tapi gue pengen nunjukin bahwa ternyata tuh Tuhan tuh bisa pakai siapa aja, Tuhan bisa pilih siapa aja, bener ya. Nah, bukan gara-gara orang tua kita kaya, bukan gara-gara saat teduh kita bagus, tapi Tuhan tuh punya hak prerogatif untuk memilih siapapun yang
dia akan pakai gitu. Iya. Nah, Tuh. dulu gue denger punya struggle dalam kehidupan lo, bro. Iya. Struggle lo boleh gak lo ceritain sekarang gitu lo? Ya kalau mau disensor boleh, struggle Ajar. apa gitu. Sensor pakai mulut gue ya jadi. Boleh sensor pakai mulut lo. Kalau struggle sih pasti gue yakin sih semua orang ada, dan ini bukan buat banding-bandingan gitu ya. Maksudnya Kaino, Kanando juga pasti ada, terus teman-teman yang nonton juga pasti ada. Kalau struggle gue yang pasti waktu itu berangkatnya dari keluarga dulu gitu. Struggle utamanya adalah keluarga, terutama tuh waktu itu papa kayak gitu kan. Ya pokoknya ada biasa lah ya, kayak gue juga udah cerita juga di Hockey Dark Side. Langsung sih ya, ini harus ini. Kita harus subscribe Hockey Dark Itu Side. iya, kalau misalkan di gereja ada sister church, sister content. Sister content. Sister content. Ya pokoknya gue cerita juga bahwa ada Slack juga sama bokap gitu ya soal masalah keluarga gitu kan, sejarah yang lumayan gak enakin lah gitu sama bokap. Nah udah Slack sama bokap, terus ya jadinya nggak apa ya kayak gitu, nggak akur sama keluarga ya kan. Mulai dari itu nggak bisa akur sama keluarga, jadinya gue makanya mungkin jadinya sering nongkrong di luar gitu. Itu dampak gara-gara hubungan bokap tuh ini. Iya gitu, jadi kayak bener-bener ngebuat gue sering keluar kayak gitu sih. Jadi malas di rumah ya. Mas di rumah. Keluar kemana, ke TDRP tuh gimana? Ajur dulu belum ada. Dulu kalau keluar pasti ya main ke rumah teman. Tapi gue nggak parah sih sebenarnya, dibilang anak tongkrongan banget. Ya enggak lah. Maksudnya gue lebih suka. Iya lah, lu tuh anak tongkrongan lah. Nongkrong, iya kadang suka kayak gue ngeri aja misalnya kayak tongkrongan, tapi ya gue nggak setongkrongan itulah ya. Tapi ya gue suka misalnya kalau lagi ya di warkop kayak gitu, atau sama teman-teman gue kampus gue kemana kayak gitu, di kampus atau di SMA juga ada gitu kan. Jadi gue suka gitu ketemu sama orang, ngobrol kayak gitu, nongkrongnya sih gitu. Jadi pelampiasan gue karena di rumah nggak akur sama bokap. Terus ya udah gue keluar gitu sih. Cuman yang buat gue parah tuh, struggle tuh gini. Yang buat gue parah tuh bukan cuma Slack sama bokap. Gue pernah sampai sedih juga sih. Gue pernah ngerasa nggak bersyukur ada di keluarga gue. Tuh parah sih, tuh gue ngerasa nggak bersyukur. Nah, kenapa lu bisa ngerasa nggak bersyukur? Ngerasa gini ya. Apa gara-gara lu nggak lahir dari rahimnya Nagita? Hancur. Gue pengen lagi. Mama. Rahimnya dari ibu. Hancur. Tuh. Waduh. Ini sensor tol. Jadi pernah gak bersyukur gitu kan, kayak maksudnya kayak gini sih, gue ngerasainnya gini. Kenapa gue harus hidup buat ngerasain sakit aja gitu? Sakitnya maksudnya fisik atau lebih ke mental kali, maksudnya psikis aja gitu, kayak pulang ya yang lo lihat orang tua ribut kayak gitu kan. Oke. Terus ya kita nggak bisa akur juga sama sesama maksudnya sama abang gua nggak bisa kayak sans gitu. Mungkin menurut gua gara-gara kita nggak punya komunikasi yang baik kan, harusnya kan dimulai dari orang tua gitu. Karena komunikasinya nggak baik dari orang tua, jadinya ke anak-anaknya gitu. Tapi gue di sini sekarang, dulu gue mikir kayak gitu ya, kayak ini gue tuh pengen nyalahin aja dulu, kayak ini salah keluarga gue gitu. Ini pasti ada, ini kenapa gue ada di sini? Misalnya lo kacau gitu, ancur-ancuran gitu. Iya, yang mau nyalahin gitu. Gue lebih kayak kacok lah pokoknya. Gue tuh sampai kayak, aduh, gue tuh malas banget di sini gitu, di keluarga gue. Kayak gue nggak, kok gue datang cuma buat luka gitu. Dan akhirnya gue lebih terdorong buat nyalahin keadaan gue, nyalahin keluarga gue, nyalahin sekeliling gue gitu. Ini mah pasti salah karena lu semua gitu. Jadi gue kayak gini gitu. Jadi lu harinya keluar terus gitu ya? Iya, cuma ya itu dulu ya, puji Tuhan sih bukan jayus juga ya. Maksudnya puji Tuhan gue bisa jamin ke Kanando kayak gitu-gitu, gue udah benar-benar orang yang beda karena Tuhan kayak gitu sih. Yes. Kayak gitu. Ya kita udah banyak tahu tentang keselesaian Jeremy gitu. Jadi buat apa kita podcast ini? Tapi teman-teman harus banyak tahu tentang Jeremy nih. Di umur 19 tahun dia punya satu struggle yang menurut gue tuh berat di umur gitu ya. Dari keluarga, dari itu. Terus karena kadang biasa gini, kalau orang udah struggle di keluarga nih, nah itu mungkin minggu depan kita akan bahas lebih dalam ya, tapi ini kita akan bilang. Dan biasanya itu orang-orang tuh anak-anak muda itu akan lari ke tempat-tempat yang kayak narkoba, tongkrongan, sering. Ya, yang dimana orang-orang tuh ya nggak
nggak istilahnya nggak kenal Tuhan banget lah. Iya. Karena nggak nyaman juga di rumah pasti. Gak nyaman di rumah gitu loh. Dan ini jujur gue pernah ngerasain sih gitu loh. Tapi pada akhirnya ya udah nongkrong sampai pagi dan segala rupanya gitu. Lari juga keluar. Hah? Gitu lari. Gue lari sore. Dia kan lari ya. Lari keluar juga hancur. nah berarti gini, apa namanya? Berarti perjalanan lu tuh panjang ya sampai satu titik lu tuh sekarang jadi ketua youth ya. Iya. Gitu. Nah, lu boleh ceritain gak tuh bro? Kan kayaknya mungkin ketika lu lagi broken home waktu itu, lu cabut-cabutan lu suka nongkrong tuh. Gak mungkin sih ya. Kayaknya enggak deh Tuhan ya gitu kan. Untuk jadi ketua youth misalnya gitu kan. Nah, itu gimana lu boleh ceritain gak lu perjalanan lu tuh kayak dari yang broken home terus tiba-tiba kok lu bisa jadi ketua youth? Kan gak mungkin lu tiba-tiba kaget putih non YouTube gitu jadi ketua youth, kan gak mungkin kayak gitu kan. Pasti lu ada yang namanya prosesnya. Nah prosesnya itu boleh lu ceritain gak gitu loh? Prosesnya jadi akhirnya jadi ketua youth ya. Sebenarnya ya gue intinya dari awal kan plannya dari SMP tuh. Dari SMP habis itu masuk ke HOG, mulai pelayanan lagi. Dulu tuh sebagai anggota divisi acara gue megang di souvenir kan. Cuman emang lebih kalau kita ibadah pasti kan ada aja yang dikerjain ya. Pokoknya intinya anak acara lah gue ya. Nah prosesnya buat jadi ketua youth, jadi waktu itu sebenarnya ya udah gue emang pelayanan karena ya itu dua faktor tadi ya. Karena gue udah ngerasa dibaikin Tuhan ya gue mau ngasih aja buat Tuhan gitu. Terus yang kedua ya gue suka nih tempatnya. Waktu itu pernah juga podcast yang sama ketua-ketua youth ya. Ditanya kenapa anak-anak muda? Iya karena gue ngerasanya waktu itu pernah, jadi sebenarnya gini, gue pernah berdoa juga. Gue tuh suka anak kecil sebenarnya. Tuh suka anak kecil. Gue suka. Kok sekarang enggak kan? Masih hancur. Anak kecil maksudnya konteksnya tuh bercanda gitu ya. Iya. Mind blowing ya. Gue seneng banget maksudnya kayak Kanando dan Neji kan lucu gitu gemes liatnya. Hancur Kanando enggak. Tolak. Enggak gitu. Neji juga suka ke orang gede. Jadi kayak gue seneng. Gue tuh pernah berdoa kayak Tuhan pengen pak gue di sekolah minggu kali ya gitu ya. Cuman akhirnya waktu itu pas berdoa kayak besoknya gue berarti sorry gue potong. Berarti lu awal-awal pemikirannya itu bukannya youth dong. Berarti lu pemikirannya malah karena suka anak kecil minggu ya. Sebenarnya gue malah pengen pelayanannya di anak-anak kecil, kayak ketemu anak kecil kayak sekali minggu. Sumpah ketemu anak muda tuh kayak susah diatur. Jadi kayak ketemu anak kecil kayak mungkin bisa refreshing juga ya. Waktu itu pas gue doa gue lupa ya apalah. Besoknya gue nongkrong gitu. Terus kayak gue inget tiba-tiba saat lagi momen itu gue nongkrong kayak kacoks ini ini kayaknya tempat gue deh gitu. Gue tuh langsung kayak di sini gue tahu langsung gue kayak mungkin ini jawabannya Tuhan gitu. Gue nggak bisa bilang bahwa itu Tuhan yang ngomong juga sih, tapi kayak entah kenapa pada saat itu momen itu gue ngelihat gue nggak kepikiran sama sekali soal anak-anak muda. Gue emang lagi main aja, terus tiba-tiba kayak gue langsung keinget ini berarti tempatnya gue ya. Udah gue di situ langsung kayak ya udah gue yakin aja gitu sih. Nah itu kalau soal anak muda soal kenapa tiba-tiba gue tetap terus komitmen pelayanan gitu di anak-anak muda. Nah terus nextnya tuh ya udah waktu itu Kabil juga ngobrol lah sama gue gitu, sama wakil gue Ocep gitu kan, Ocep Nandon gitu. Terus Kabil ya ngobrol gitu. Ya udah sampai akhirnya titik Kabil pilih gue buat jadi ketua youth kayak gitu. Dan Kak Ose jadi wakil kayak gitu. Kenapa Bil pilih lu jadi ketua youth? Punya pikiran nggak sih? Kenapa ya gitu? Kabil kenapa milih ketua youth ya? Iya maksudnya gue juga bingung kayak kenapa nggak Ocep? Iya maksudnya kan si Ocep umur umur juga udah mengadu domba. Iya agak emang sering ini juga. Enggak maksudnya mungkin dari segala apa ya? Iya maksudnya pengalaman. Kan umur juga. Umur kan? Pasti kan orang pasti nebak. Juga pasti nebaknya. Bener nggak? Iya gue udah nebak aja biar aman. Bener. Maksudnya kan nebak. Kabil juga ngomong sama kita. Kita tahu alasannya, tapi kita pengen tahu dari Jeremy tuh kenapa menurut lo yang dipilih gitu? Apa ya? Ya nggak tahu.
gue juga bingung sebenarnya. Waktu itu yang Apa mungkin Sata dulu lagi bagus gitu. Hancur saat Ya kan, aduh bener, Apa Bill kayak gitu kasih clue nggak gitu? Nah, itu indikator kan bener Iya, kalau iya, misalkan iya. salah satu indikator istilahnya kalau kita secara rohani dunia gitu kan. Iya. Jadi ketua, jadi orang yang dipimpin yang dipilih jadi ketua ya karena mungkin dia bisa jaga kekudusan dengan baik. Iya. Satu dunia Pokoknya juga banyak bagus. ini ya syarat-syaratnya apa Iya. ketentuannya gitu. Benar. Bagi Bill kan orang juga ini kan strict gitu. Strict banget untuk pemilihan Iya. gitu. Nah, apa mungkin saat itu mungkin Satu dulu lagi bagus gitu. Aja. Mungkin lagi kudus banget gitu. Iya. Kagak sebenarnya nggak tahu juga gue pastinya. Ya Kabil ngomong sih, cuman kayak menurut gue rada kocak juga kalau saya ini begini gitu kan, lucu ya kalau ngomong gitu ya. Cuman Kabil tuh waktu itu nentuinnya kayak gue sama Ocep ini bisa ngelengkapin aja gitu. Gue saling membutuhkan gitu sama Ocep gitu. Dan gue rasa dari situ gue mikirnya kayak oh ya udah mungkin ada hal yang Kabil lihat gitu ya, ada hal yang Kabil pertimbangkan gitu sampai akhirnya, karena kan Kabil juga ngasih waktu sebelum buat milih gitu kan. Oh iya. Ada lama itu 6 bulan lebih ya. Iya. 6 bulan lebih Kabil doain juga. Kabil observasi juga dari mungkin sikapnya gue, cara gue bertindak segala macam ya gitu. Dan mungkin ada satu hal yang mungkin dari Kabil itu mungkin ngerasa cocok kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Gue nggak bisa masih juga gue gimana karena gue sampai sekarang juga kayak gue masih mungkin secara kayak Ocep kan udah pengalaman umur gitu ya. Di BEM juga dia kan. Dia di BPM nggak? BPM ya. Ya semacam itulah kayak BEM juga gitu. Nah itu juga gokil kan, maksudnya Kak Ocep kan udah pengalaman udah jauh lah ya gitu. Cuman gue kayak kenapa gue gitu? Ya udah cuman pada saat itu Kabil bilang ya menurut Kabil yang keputusan terbaik kayak gini gitu. Dan Kak Ocep sebagai wakil dan itu udah paling baik karena kita bisa saling backup segala macam. Kayak gitu sih. Intinya nih dua orang ini orang-orang hebat. Ya, orang yang dipilih itu. Anak muda hebat tuh. Nah, gue malah lebih ngeliatnya gini, ternyata tuh ya Tuhan itu punya hak prerogatif Iya. bagi setiap kita. Dan Bill juga dikasih pohoyan dengan sama ya. Iya. Hak prerogatif Bill. Iya. Itu udah Jadi kandidatnya semua dulu bagus gitu. Cuman ya bener saling melengkapi. Bill udah tahu lah. Dia orang visioner soalnya yang tahu ke depan nih kemana nih gitu. Karena Tuhan tuh kalau milih itu mungkin nggak lihat latar belakang gitu. Iya. Karena dia tahu bahwa ini orang tuh bisa dipercaya ke depannya gitu. Kayak misalkan kayak kita nih. Kita nih mungkin kalau bisa lihat di latar belakang atau apa, nggak ada yang pantas jadi hamba Tuhan. Iya. Ya gak sih? Track record kita masing-masing tuh nggak ada yang pantas buat jadi hamba Tuhan. Setuju. Tapi karena dia punya hak prerogatif dan kita ini dikasih kesempatan, harusnya ya kita ini ngelakuin dengan maksimal di hadapan Tuhan. Bener-bener. Gitu. Tapi keren sih emang dua orang ini yang Tuhan percayakan di HOG itu sesuatu yang luar biasa saling melengkapi gitu. Iya. Karena kalau kita tahu sendiri HOG itu kan memiliki konsep home, penerimaan gitu loh. Nah Jeremy ini emang benar-benar pas banget nih. Iya kan? Kalau untuk jemaat siapa yang hilang atau apa tuh? Tongkrongan itu udah aplikasiin banget ya. Benar. Itu penting tuh gitu. Kalau saya lebih kayak kepada, gue lihatnya lebih kepada kedewasaannya. Jadi misalkan Jeremy bablas, Ose yang kayak jadi pagar. Iya. Gitu. Dia organisatoris banget ya. Iya. Makanya melengkapi sih. Bener. Nah Nigel berarti udah masa pemulihan udah jauh banget ya. Nah nyokap gimana? Keluarga bangga nggak ketika jadi ketua youth? Ini youth ya bisa dibilang gereja besar kan gitu. Iya gitu. Dan di bawah puluhan orang gitu kan. Dan puji Tuhan bukannya ria tapi memang Tuhan sedang percayakan banget. Bener. Ya. HOG gitu. Bahasa paling penting tuh dipercayakan. Maksudnya keluarga minimal lo keluarga udah bangga sama lo gitu. Wah Jeremy. Mama sih emang paling sering komen di YouTube ya. Iya. Mama dan berarti ntar dia mau nyokap komen nih di YouTube ini. Kemungkinan besar ya. Iya. Mama gitu sama papa ya kan emang sering komen-komen di YouTube gitu kan. Maksudnya gue ngelihatnya sih papa sama mama senang gitu. Jadi kayak bangga juga. Gimana ya? Seneng aja gitu emang dari komen-komennya. Terus kalau ini kayak kalau di rumah juga
ya mama nunjukinnya tuh kayak ya lewat kata-kata juga, lewat ini kayak mama ya pernah juga mama senang kayak gitu segala macam, tapi kadang juga kayak lewat sikapnya nyokap ya, maksudnya tuh senang bangga gitu. Ada kepercayaan yang dikasih ke anaknya gitu. Gue ngeliatnya kayak gitu sih. Sama apa ya? Ya pernah juga nyokap tuh bilang kan kayak Caca pelayanan sekarang, terus mama juga udah mulai kerja lagi. Dari semua anak muda semua ya. Caca juga masih SMA kan. Caca masih SMA kelas 1. Iya gitu. Gokil. Makanya nyokap bangga banget kali ya. Anak-anaknya lihat anak-anaknya tuh. Iya. Benar-benar pelayanan gitu. Yang pertama ya anak-anaknya itu enggak jauh di Tuhan, hidup di dalam Tuhan, di dalam organisasi komunitas Tuhan gitu. Dan juga anak-anaknya dipercayakan gitu. Makanya salah satu kebanggaan daripada nyokapnya Jeremy terlihat setiap minggu selalu ada permen. Oh iya. Tapi emang jujur sih kok nyokap tuh emang dari dulu emang nanamin soal kekristenan ya, soal firman Tuhan emang gokil sih. Maksudnya waktu berantem sama bokap aja, nyokap tuh nggak pernah kayak maksudnya udah jauhin, tinggalin, maksudnya kayak di Indosiar gitu kan. Maksudnya kayak di SCTV kan teman-teman kayak jangan berteman dengan papa kamu, jangan bertemu. Maksudnya nyokap nggak pernah kayak jangan. Kalau kita yang marah dia malah yang kayak jangan gitu. Terus namanya sama firman Tuhan, maksud gue kayak gue kadang dulu kayak marah gitu kayak apaan sih nih. Tapi gue bersyukur sampai sekarang nyokap yang namain kayak gitu. Bahkan itu mungkin ya gue sampai dipercaya jadi ketua juga. Itu pasti gue percaya kayak itu mah salah satu ada Tuhan pakai nyokap lu ya. Tuhan pakai nyokap kayak gitu. Tanaman tuh. Itu dari itu emang sampai sekarang gue ingat banget tuh di Alkitab tuh ada kayak didik anak muda tuh dari dulu. Dia gede juga nggak. Pas dia tua dia nggak bakal nyimpang. Dan gue jujur maksudnya kesaksian juga ya. Gue benar-benar itu gue alamin pas gue udah gede sekarang. Gue mau ngapa-ngapain juga kayak nggak bisa banget. Itu dari setiap nyokap ngomong gitu gue langsung kayak gitu. Dan bahkan yang gue salut adalah abang gue juga sama gitu. Gue ngeliat abang gue emang lebih pendiam segala macam. Tapi karena kita ngerasain didikan nyokap, tanaman nyokap, bahkan gue nggak bisa bilang nyokap juga sih dulu bokap gue yang udah almarhum. Dia juga namain hal yang sama kayak contohnya tuh dia bilang gini. Kamu tuh hidup jangan dibalik-balik gitu. Itu masih kecil sih dia lewat nyokap nyampein. Kamu hidup jangan dibalik-balik. Kamu fokus sekolah, kerja baru nikah kayak gitu. Itu salah satu tanamannya dia yang menurut gue juga gokil ya. Maksudnya dia ngarahin gue hidup juga. Itu juga gue percaya karena bokap itu nyokapnya oma gue itu rajin pelayanan juga gitu. Gue lupa sih di mana gitu. Karena dia ke bokap, terus bokap ngasih teladan kayak gitu. Apalagi bokap tuh kalau diceritain nyokap tiap nyampe tempat kerja itu dia pasti doa dulu gitu. Terus orang-orang sebelum nyapa dia orang-orang gak bakal nyapa dia sampai dia selesai berdoa gitu. Jadi orang nungguin dia gitu. Itu buat gue kayak karena emang bokap gue udah ngasih teladan itu gitu. Sampai sekarang walaupun akhirnya ada jalan yang beda gitu ya. Sampai kita ada problem segala macam, tapi itu tetap tertanam sampai gue sekarang. Gue kadang bersyukur ya. Kadang gue mikir harusnya gue ada di jalanan kali ya. Maksudnya gue kadang mikir bukannya ini kayak gue kayaknya harusnya udah rusak banget. Gue udah kenal. Gue kenal sama teman-teman yang mungkin bisa ngebawa gue lebih jauh lah ya ke arah sana gitu. Dan gue sendiri gue rasa gue bisa juga gitu. Gue punya pilihan gitu. Gue punya pilihan buat kesana. Tapi gue kayak enggak gitu. Kayak enggak lah gitu. Kayak didikan nyokap gitu ya. Itu nyantol banget benar-benar di pala. Udah benar-benar di pala gue. Enggak aneh-aneh tuh enggak ada. Makanya kadang kayak ke adik gue atau ke adik-adik kelas gue di rock race kadang gue suka bilang kalau dia jangan aneh-aneh gitu. Itu juga kayaknya dari bokap nyokap sih. Itu gue rasain banget dan itu tertanam di diri gue sekarang. Itu sih gue bersyukur banget. Jadi kalau ditanya kayak apa gue jadi ketua youth terus gimana caranya, gue coba bisa bilang kayak ya mungkin karena mereka juga gitu. Karena mereka gue bisa ada sampai sekarang dibentuk lah gitu ya. Wow, gokil. Itu sih. Jadi makanya sebenarnya kalau kita lihat bahwa setuju gak sih kalau misalkan nyokap kita lagi di rumah lagi ngedidik kita tuh, itu sebenarnya kayak Tuhan pakai buat masa depan. Iya, setuju gue. Iya kan? Setuju gue. Ya kan? Jadi istilahnya kayak misalkan
nyokap tuh ngelarang pulang malam, apalagi perempuan, gitu kan, dilarang nginep rumah teman. Ada alasannya sebenarnya. Ada alasannya, gitu loh. Bukannya orang tua kita nggak mau lihat kita seneng, tapi orang tua kita nggak bisa lihat kita susah. Iya betul. Sadis gak sih? Gokil. Dan gue percaya gini juga sih, waktu mereka ngelarang, kita sebenarnya punya hak buat nanya. Benar. Itu yang kayaknya anak-anak muda tuh kayaknya tuh struggle-nya di situ ya. Ini mungkin di highlight penting ya buat teman-teman anak muda khususnya, atau mungkin orang tua yang nonton gitu ya. Teman-teman aku nih, om tante gitu ya maksudnya. Anak-anak om tante tuh sering banget kayaknya ngerasa dikekang, ngerasa diiniin. Gue rasa gitu ya. Anak-anak muda tuh punya hak untuk bertanya kenapa gitu. Kenapa diiniin gitu. Karena gue juga pernah nanya gitu. Atau bahkan nanti nyokap yang jelasin gitu. Ini loh, kamu gak boleh gini karena gini. Simpelnya kayak gini dah. Kenapa gak boleh nongkrong malam? Karena kan lu bisa kalau Jaguar tuh ya, Jaguar kan sering. Itu baru Jaguar ya. Itu baru Jaguar. Lumayan gitu ya. Bisa bagi. Gini. Maksudnya yang kayak dulu ada polisi yang ngiter ya. Kalau misalnya nongkrong malam-malam di jalanan gini, kalian nggak apa-apain sih mungkin ya. Tapi ternyata ketahuan nih satu teman yang pakai segala macem. Benar. Ya kan polisi juga nggak mungkin percaya terus semua nggak pakai. Ya tangkap dulu semua. Diproses dulu. Iya. Gitu. Terus apalagi misalnya kayak nongkrong di mana lah yang pasti bakal kita yakin lah itu bakal berisiko ke arah sana gitu. Dan buat anak-anak muda yang belum tahu itu, orang tua itu berhak gitu untuk menjelaskan itu. Buat gue sih kayak gitu. Jadi gue bersyukur punya nyokap, punya bokap yang ngejelasin kalau misalnya kalau kamu begini, kamu udah dapat ini gitu. Kalau kamu begini. Jadi kayak bisa dapat gitu. Oh ntar gini ya. Atau mungkin karena masa kegilaan saya dulu, gue ngelihat sendiri atau saya mengalami gitu. Ya gitu. Dulu masa orang tua tuh wakilnya Tuhan tetap lah. Iya, orang tua tuh wakilnya Tuhan. Jadi tembok buat kita. Mungkin kita sekarang belum sadar kacok-kacokan nih ya, gitu. Hancur-hancuran ya. Najis-najisan gitu kan. Tapi sometimes nanti ketika kita ada satu momen pasti kan inget ajaran orang tua. Benar. Atau kehidupan orang tua. Gue juga dulu pernah bertahun-tahun nyakitin orang tua, bikin nangis, gue bandel parah gitu. Pas gue bertobat gitu, gue inget, itu nyokap tuh waktu sakit menderita waktu mau meninggal waktu itu tahun 2007. Gue selalu inget dia tuh selalu bangun jam 2 pagi, padahal dengan kesakitannya gitu. Di situ yang buat gue tuh yang jadi suatu legacy gitu. Dan gue baru sadar pas gue bertobat gitu. Pas gue kacau tuh gue gak pernah tahu itu hancur. Maksudnya, wah gila gue bilang. Dan dia selalu sebut nama gue sama kakak gue untuk pertobatan. Betul. Nyokap meninggal, 4 tahun kemudian satu keluarga gue yang dari yang gak pernah ke gereja sama sekali. Bertahun-tahun, gue pernah cerita 10 tahun gue pernah ke gereja. Kakak gue juga. Dan itu langsung bertobat semuanya. Dari gue dulu, kakak gue akhir sekarang semua udah main di Tuhan gitu. Dan gue percaya itu doa-doa nyokap gue waktu sakit itu. Dan makanya pas denger Jeremy, gue percaya orang tua tuh pasti itu wakilnya Tuhan buat kita gitu. Jadi teman-teman jangan apa ngelawan-ngelawan gitu. Gitu. Diskusi gitu kan. Benar. Gue ngerti sih kayak anak muda tuh emang nggak bisa dikekang. Kita tuh nggak bisa diiniin. Kalian tuh penuh dengan kebebasan lah ya. Tapi ada hal kenapa kata jangan tuh ada gitu. Itu ada alasannya. Benar. Dan kalian berhak nanya dan tahu. Orang tua juga wajib menjelaskan sih sebenarnya. Berhak menjelaskan sih untuk ngasih tahu kenapa gitu. Gitu sih. Good. Karena emang nyokap tuh terkadang Tuhan pakai buat Tuhan ngomong sama kita gitu loh. Ya mungkin Tuhan nggak ngomong secara langsung sama kita, nggak ngomong lewat Alkitab, tapi dia terkadang juga ngomong melalui orang tua kita, gitu loh. Karena gue percaya banget orang tua yang bener ya, pasti ya nggak mau anaknya celaka, nggak mau anaknya susah. Pasti. Itu pasti pengen anaknya itu ke depan punya masa depan yang cerah. Benar kan. Kecuali dia Thanos, kalau Thanos kan membunuh anaknya sendiri kan, itu jahat tuh, itu nggak lucu juga. Bener. Thanos tuh kuasanya mati gitu ya. Thanos tuh ini nama kipas angin. Cosmos. Hancur coba kayak tapi gue jadi inget itu nyokap gue juga sering doain
bang gua kayak gitu-gitu biar pelayanan kayak gitu-gitu. Itu soalnya dulu masa-masa sekarang udah gede gitu Ayu. Iya, maksudnya kayak makanya doa orang tua tuh nggak sia-sia aja. kacau emang dulu waktu zaman-zaman jahiliyah masih kacoksnya kehidupan. Ya pas udah selesai tuh nyokap tuh kayak bilang iya mau tuh doain kamu tuh sering marah. Nanti kalau mau menonton tahu pas ini. Jadi kayak kamu tuh sering begini-gini, tapi kamu sudah berubah karena kamu ketemu Tuhan. Itu mama yang doain kamu. Tapi jujur sih kalau gue flashback kayak hancur kok bisa ya. Itu maksudnya hal yang gue nggak pernah pikirin juga, nggak pernah sedetik pun. Mesti gini kayak kadang kan gue nggak tahu ada yang pas ditanya kapan lu bertobat, ada yang bisa jawab gitu ya. Iya. Tapi kadang gue jujur nggak tahu karena lu, sumpah kayak gue bingung kayak stuck proses tiba-tiba ada di sini kayak. Kalau momen-momen gue inget, tapi tanggal-tanggal tertentu gue tuh kayak gue nggak inget. Peduli, yang penting udah hidup dalam Tuhan lah. Iya, jadi kayak itu sih gue kapan lu ketemu Tuhan? Apalagi dengan yang sekarang ini Jeremy ini kan tahu kan kalau kita HOG itu kan Sabtu ya. Iya. Apalagi dengan basic lu anak tongkrongan. Sabtu kayak ada the golden moment gak sih lu buat lo nongkrong gitu kan. Itu klimaksnya itu. Klimaks nongkrong itu. Nongkrong. Tapi lu lebih rela buat sama anak-anak HOG daripada lo nongkrong. Ya mungkin nongkrong pas pulangnya. Iya. Pertanyaannya kok bisa? Yang pertama sih Kak, gue ngerasa udah kalau gue flashback kayak dari dulu nggak, gitu. Lu ngalahinnya tuh gimana gitu? Lu bisa ngalahinnya tuh kayak apa lu awalnya lo paksa atau gimana gitu loh? Gue beneran nggak tahu sih, maksudnya nggak ada yang kayak gue begini komitmen tertentu. Komitmennya cuman awal tadi itu doang. Gue ngerasa kayaknya hancur. Gue tuh merasa jadi waktu itu gue mungkin nih agak flashback dikit ya. Jadi SMP waktu itu gue mau masuk SMP 1. Dan puji Tuhan itu Tuhan kasih gitu kan. Waktu itu gue berdoa aja gitu kayak depan SMP, Tuhan Jamie pengen masuk sini gitu. Dan Tuhan kasih. Dan itu pas bukan zonasi ya? Bukan. Hancur kenapa gua begini ya? Ya bukan zonasi. Amal dong. Amal. Apaan? Open zonasi. Hancur. Zonasi dong. Ini podcast malam kenapa jadi podcast lawak ya? Gitu SMP tuh pengen masuk situ terus puji Tuhan dikasih. Terus SMA waktu itu mau SMA 2. Terus puji Tuhan dikasih juga gitu. Dan itu gara-gara mikir kayaknya kagak bisa deh. Maksud gue dulu gue mikirnya hancur kacok juga. Iya ada, jujur ada waktunya belajar juga jalan-jalan. Iya sih. Kok gue waktu itu nunjuk kayak gue gak berani ya kan. Ya udah. Jadi kok saya ini ya. Tapi gue kagak punya kepimpinan gue. Gak berpikiran semua doang gue coret-coret tuh sekolahnya. Ingat gue. Serius. Tapi kita doa juga ya. Tapi emang ada orang dulu kalau nanya gue mau masuk mana, gue bakal jawab ya. Karena tiap itu ada kolam berenang. Dan yang kedua siswi-siswi cantik-cantik. Esko-nya juga. Bener gak terus? Lo Bir. Terus Esko-nya juga adventure lagi ya. Apa itu adventure? Itu lama banget. Sehat tuh. Sehat gitu. Ini ya Street Fighter ya. Lanjut Jer. Lanjut. Jadi ya mungkin ada di situ gue mikir kayak mungkin ada kompetensi gue yang emang baik juga puji Tuhan gitu. Tapi gue ngerasa kayak hidup gue tuh sebenarnya gue mikir gini, hidup gue tuh harusnya kacoks. Tapi apa ya, gue ngerasa dijagain gitu. Dijagain. Gue punya, kalau dijelasin cara iman gue ngerasa kayak Tuhan nyertain gue gitu. Tapi secara logis juga gue bisa jelasin gitu. Dari gue punya nyokap bokap yang ngasih teladan yang baik. Terus gue masuknya waktu itu teman-teman SMP gue teman-teman rockris gitu. Jadi bukan yang ngarahin juga gitu. Walaupun ada juga gue teman-teman yang ke arah sana gitu. Ya kelas 9 juga pernah pas kacok-kacoknya juga pernah gitu. Tapi endingnya gue punya teman-teman lingkungan yang ngebawain gue kayak nggak ke arah situ gitu. Terus SMA juga sama. Gue punya lingkungan yang baik, gue ketemu HOG. Jadi gue ngerasa kayak gue di bawah Tuhan yang kayak ini banget gitu. Bahkan sampai kuliah yang kayak gue juga udah yang itu yang gue kesaksian juga pas di HOG. Gue kan kayaknya udah gak sabi nih kuliah kan. Gue kayak udahlah gue. Akhirnya tuh jalan. Iya, akhirnya Tuhan kasih aja tuh kayak ya udah gue kayak gue bersyukur. Jadi Tuhan akan terus kasih jalan lo, kasih tempat lo
pelayanan iya, tapi lo tetap hubungan sama teman-teman ya. Gitu sih. Jadi kayak Emang lo nggak putus hubungan sama teman-teman kan sampai sekarang? sampai sekarang gitu. masih tetap sih. Cuman ada yang beberapa udah jarang banget karena mungkin wilayah kayak gitu karena sih. beda kuliah juga mungkin. Beda juga. Kalau sama A Anjir. itu putus hubungan. Hah? Itu putus hubungan. Putus itu Pak. Belum jadian juga putus itu. Oke nih. A-nya A teman SMA ya. Iya. Bukan A yang lain. A-nya tuh Ini A. itu Avenger. Andreas itu. Sebelum terakhir pertanyaan gua. Lo isunya masih minder semenjak jadi ketua. Bahkan Iya. sampai sekarang mungkin ya. Mungkin sih. Itu kenapa minder? Minder karena maksudnya Kamu bro kalau mau nangis gak apa? Anjir gitu. Ratingnya tuh berarti. Bercanda. Kenapa apa di hadapan lo jemaat-jemaat itu orang-orangnya IQ-nya 160 gitu ke atas? Iya. Einstein. Einstein gitu. Apa ya? Maksudnya gue masih 19 tahun gitu. Masih fase-fase yang apa ya? Kayak gini sih. Pas gue misalnya maju ke depan gitu oke kayak ini mah lu mah apa gini doang gitu. Maksudnya gampang banget buat diremehin karena apa yang dialamin gue juga alamin. Main nggak ada? Nggak tahu sih kak. Nggak ada mungkin. Nggak tahu sih. Nggak maksudnya bukan ke arah pengerja atau apa ya. Tapi kayak mungkin jemaat gue malah mikirnya kayak jemaat ini mah gue juga bisa gitu. Maksud gue ngerinya Itu pikiran lo doang atau ada secara eksplisit ngomong gitu? cara ngomong sih belum pernah sih sebenarnya. Cuman kayak gue ngerasa kayak hancur gue masih 19 tahun masih gue masih apa yang mereka alami sebenarnya gue alami juga gitu. Gue nggak bisa bilang gue udah selesai, saya sudah melewati kalian fase-fase kalian gitu. Gue nggak bisa. Yang gue kadang bisa bagiin gue juga lagi ngalamin gitu. Biasanya gue bagian di menara doa, gue bagian di cool itu ya gue bilang gue juga ngalamin gitu dan gue struggle gitu dan buktinya perubahannya apa mungkin kalian bisa lihat di diri gue gitu buktinya. Kayak jujur sih dulu gue kacok banget sih soal waktu apa segala macem. Mungkin sekarang juga masih. Tapi gue kayak ngeliat kayaknya gue udah mulai better nih dan gue mulai bisa ngerasa bahwa gue udah mulai melakukan apa yang gue katakan gitu. Jadi gue nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ya itu sih gue kayak ngerasa. Jadi solusinya lo harus memperbaiki diri lo gitu. Jadi along the way nih pas gue ngasih tau ke mereka, gue juga belajar jadi teladan juga buat mereka nih. Gue sabi nih kalau misalnya lu nongkrong tetap bisa ketemu Tuhan gitu. Maksudnya kayak gue kadang suka mikir gitu. Dulu kan kayak anak-anak muda kayak kaku buat agama ya. Maksud gue kagak juga gitu. Gue pengen ngasih reason juga sebenarnya ke teman-teman yang kayak nanya kenapa lu tetap gereja, kenapa lu tidak merokok, kenapa nggak gini kayak ya menurut gue juga gue tetap bisa nongkrong sama lu sampai malam-malam sampai dimanapun ya gue tetap percaya Tuhan. Sampai saat ini ada nggak teman-teman ajar udah nggak asik udah jadi pendeta bagaimana gitu? Enggak sih, gue puji Tuhan sih enggak. Kayak kalaupun mereka nanya soal Yesus itu siapa misalnya kan banyak ya isu-isu kayak anak-anak muda zaman sekarang kan sebenarnya bukan agama apa A B C gitu kan rebut-rebutan jemaatnya gitu. Tapi kayak Tuhan tuh ada gak sih kayak gitulah. Itu yang paling sering gitu kan. Terus kenapa lu pilih Kristen Jer? Kenapa lu stay di Kristen gitu? Ya gue bisa kasih ke mereka tuh. Mungkin gue gak pinter teologi juga ya. Ada sih gue ngerti kayak beberapa ayat doang gitu. Tapi gue lebih kayak gue ngalamin ini cuy. Jadi benar-benar hidup ya. Iya gue cerita juga kayak soal bokap tuh. Rata-rata teman-teman kuliah gue juga udah tahu gitu. Teman-teman SMA gue, teman-teman SMP gue, ada yang udah tahu juga. Gue udah ceritain. Ya gue begini dan kenapa gue bisa percaya Tuhan karena dulu gue kacok banget gitu. Gue percaya. Maksudnya gue sampai sekarang juga mikir kayak harusnya gue hancur gitu. Harusnya gue nggak pernah sebaik ada titik sebaik ini gitu. Tapi kayak gue waktu gue ngasih bener-bener ya. Kayak aja gitu. Ini loh kenapa gue. Jadi waktu mereka bilang kayak gitu, ini cuy, gue nih ada di depan lu karena Tuhan. Gue cuma bilang gitu dong kayak karena Tuhan. Wow, keren. Gue cuma bilang gitu dong. Iya terus kayak mereka, iya. Terus ya ada yang kayak abis itu mereka cerita. Karena gue senangnya gitu sih. Gue kayak pas gue cerita gitu mereka kayak iya sih gue ngerasa nanti ada yang mereka cerita pengalaman spiritual mereka. Ada yang cerita kekacokan mereka terus nanya, gue harus apa? Gue harus gimana? Itu gue senang sih kayak gue cuma bisa ngasih kayak gitu terus mereka ngasih yang apa ya lebih juga dan gue bisa nolong mereka. Itu yang gue senang banget sih di situ. Nah itu gitu sih. Ya layak aku jadi pemimpin kan. Artinya begitu. Benar. Nah berarti sekarang udah nggak minder kan?
Iya masih ada dikit-dikit juga. Masih ada sih. Tapi kan sekarang mungkin bisa berpikir bahwa ya layakkah berarti Tuhan pilih emang. Iya. Gitu. Iya. Toh juga kita istilahnya kan kita juga tergabung di HOG kan ya. Iya, iya. Dan gua sama Nando pun juga memberikan diri gue dipimpin sama Iya. lu gitu kan. Iya kan. Nah, Ya kan submit gitu. Submit kayak lu minta tolong apa ya gue lakuin gitu loh. Iya. Gitu Kan ya. kita enggak kalau tuh jadi ketua OG. Siapa dia? Kan enggak kayak gitu. Tapi maksudnya gue kadang gak enak kayak hancur jadi kan dia di AOG kan ada yang beberapa kepala staff gitu. Maksudnya kalau gue minta tolong juga gue lebih soft gitu kan ngomongnya apa segala macam. Gue kagak enak juga kalau misalnya apa gimana tapi wajar karena umur lo ya. Wajar gue kok jadi lu juga. Apalagi di depan lu juga ada orang yang lebih senior gitu ya. Iya bener. Cuman gue gitu sih. Lebih nganggapnya gini, kalau misalnya mereka bilang ada opsi yang lebih baik dan mereka ngasih tahu bahwa dan gue tahu intensi mereka benar-benar mau ngedidik gue, membantu gue bersyukur malah oke, gitu. Kayak jadi open kritikan gitu. Ya. Gue anggapnya kayak ya gue belajar aja gitu bareng-bareng dan cuman yang ngebeda buat gue sampai sekarang. Maksudnya kan ada tingkatannya memang ya, tingkatannya gitu. Gue ketua, terus ada ocep wakil segala macam. Tapi gue nganggapnya itu kayak lebih ke arah apa ya? Ya gue cuman bedanya gini. Kita semua ngerjain hal yang sama nih. So bedanya lu nanya keputusan ke gue udah intinya gitu doang. Gue sampai sekarang cuma lu semua berhak untuk berekspresi, untuk apa segala macam. Gue lebih kayak gitu sih. Emang sistem tongkrongan aja sih. Sistem tongkrongan kan kayak semuanya ikut, semuanya lu mau apa. Biasanya emang ada beberapa kayak pentolan-pentolannya yang ditanyain tapi dan gue ngelihat ke mereka juga gue kayak ya emang kayaknya cara yang kayak gitu lebih asik masuk nih ke anak muda gitu, enggak kayak gue ini gitu. Enggak, jadi kayak dengerin mereka, oh iya termasuk mending gini kayak gitu sih. Nah, gue anggap kayak gitu. Oke, terakhir nih, Jer. Sebelum kita sudah selesai. Sabi. Asik nih ngobrol nih ya. Apa namanya? Kau udah Kan lu ini ya, apa namanya di Depok nih. Depok. Banyak namanya youth. Oke? Banyak namanya youth. Yang membedakan HOG sama youth lain tuh. Hancur nih. Gue bukannya mau membranding. Sorry. Bukan mau membranding apa karena Bapak karena Bapak harus netral. Iya kan? Gereja lain tuh juga punya pewahyuan sendiri dari Tuhan. Tapi konteksnya yang lagi kita podcastin adalah ketua HOG. Iya, benar. Bener dong. Mungkin besok kita youth mana gitu ya. Kita tanya juga perbedaannya apa. Kalau menurut lo apa yang buat HOG itu beda sama youth lain? Apa yang ngebuat HOG itu? Tuhannya pasti sama dong. Tuhannya puji Tuhan sama ya. Iya. Ini ada di lukisan besar ini Tuhan yang kita sembah ya. Bukan. Gak lucu. Ini luar sadar. Lo harus sadar ini. Dia kayak gini gak lucu, tapi untuk umuran Jeremy lucu men. Lucu ya, Jokes kita untuk umuran Jeremy gak lucu. Tapi kan gue ngomong gitu biar melucukan sesuatu, biar suasana gitu. Biar lebih gembira. Terus yang ketawa. Terus apa ya ngebedain HOG sama youth lain? Gue nggak pengen bilang beda sih sebenarnya. Tapi yang jadi karakternya HOG ya kayak yang ditulisan kan ada juga sih. Hancur itu teman-teman baca sendiri aja lah ya. Hancur menjadi sama pada sesama gitu. Itu ya ringkasannya gini sih kayak kita jadi rumah gitu. Kita jadi sederajat buat semua orang mau lu terima semua orang ya. Terima semua ayo masuk ke HOG. LGBT masuk yuk. Gitu. LGBT pun ya Bertus kok tenang aja. Iya, Bertus staffnya emang yang mengurusi. Staf khusus. Mantap sekali. Anda juga punya nabi ya di HOG, namanya Joshua. Ada Joshua. Nabi Kajos itu memang luar biasa dia kemampuan spesifiknya. Itu peramal bukan. Ultinya emang nebak tanggal hari lahir. Dia kemarin audisi tuh jadi panghujan. Gagal aja di seksi akhir. Anjir gini kan. Kacau. Enggak, tapi Joshua itu jemaat paling setia. Gue dari zaman gue bertobat tuh itu sampai sekarang. Anjir berapa tahun ya? Udah lanjut. Sorry. Ini udah nungguin ini. Siap. Yang jadi karakter ciri khasnya kita terima semua orang, kita jadi sama buat sesama kita gitu ya. Jadi buat teman-teman gak usah ngerasa ya
aku tidak layak ketemu Tuhan. Iya, Gak ada. Kita semua punya story masing-masing. Iya. Kita semua punya dark side masing-masing. Kita punya Yes. kekurangannya masing-masing. Iya. Kalau lu sempurna, kamu tidak akan ada di dunia gitu sih. Iya. Jadi dan yang ngebedain, pasti kan ada yang bilang kayak kita terima semua orang gitu. Iya. Yang ngebedain HOG adalah sebenarnya bukan membedain sih. Yang emang jadi fokus HOG juga salah satunya iya. adalah setelah kita terima gitu, kita nggak ngebiarin mereka jadi apa adanya gitu. Karena kalau Oke. mereka ngerasa bahwa mereka punya kekurangan A, B, C, D, Iya. kita bisa bimbing bareng-bareng, kita arahin bareng-bareng. Aduh, ini nabrak. Kita tuntun bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng. Kalau lu ngerasa nggak layak, kenapa? Apa yang jadi alasannya? Kan mungkin yang paling common atau biasa tuh misalnya gini, kayak gue ngerasa ada di dosa A, B, C, D gitu. Oke, lu mau nggak ngatasinnya gitu? Nah kalau mereka mau buat berubah, nah itu jadi goalnya HOG juga sebenarnya. Iya. Waktu mereka benar-benar bisa devote hidup mereka buat Tuhan, sungguh-sungguh buat Tuhan, ya itu jadi fokus kita. Gak cuma terima nih, tapi kita bentuk bareng-bareng gitu. Ayo, intinya sih kayak gini, kayak ini kayak misalnya klub sepak bola MU, lu yang tertarik bola tapi nggak tahu mau pilih apa? Jangan MU, lokal. Rans Cirebon. Acur. Rans Cirebon. Ya misalnya yang di Cirebon tuh, lo nggak tahu, lo tertarik bola misalnya, terus lo bingung mau pilih siapa, ya kita akan bentuk lo jadi yang pilih itu, jadi suka, bukan memaksa juga, tapi kayak kita bakal kasih tahu nih step-step lo gimana sih caranya, lo mau kayak gimana, jadi santai aja gitu. Tapi intinya saat lo ada di sini, lo nggak boleh jadi sama gitu, jadi yang kayak lo kurang kayak gitu sih. Jadi bisa dibilang kesimpulannya adalah lo diterima apa adanya, tapi kita nggak akan membiarkan lo apa adanya. Yes. Iya kan? Dan Jeremy sendiri adalah produk dari konsepnya HOG itu ya. Puji Tuhan, Lahir dari konsep itu. Dan lo sekarang yang mengkonsepkan itu. Iya. Oke. Puji Tuhan. Thank you, Jeremy. Sampai. Keren banget kesaksiannya. Thanks Jeremy. Siap. Udah malam-malam udah mau buat datang. bangga orang tua juga. Buat Puji Tuhan. kakak rohani semuanya. Mobil. Dan puji Tuhan ya kita bangga juga ya Bangga banget. punya Jeremy di tempat ini. Thank you Jeremy. Diberkati selalu pelayanannya, kuliahnya juga diberkati. Amin. Dan Kainongan lu. cepet dapat. Momongan anjir, pacar Anak siapa dapat aja? Anak itu. Anak itu. Iya, anak itu. Anak gitu. Gian gua yang Andara dekat Andara. Semoga Jeremy dapat antara dia dan dia. Oke. Oke, thank you banget Jeremy sekali lagi udah datang ke tempat ini. Jeremy. Semoga HOG-nya dipakai Tuhan dipakai dengan luar biasa Amin. lagi. Terakhir berapa jumlah jemaat HOG? Terakhir itu, aduh. 8.000 ya? Berapa ya Stephen? Berapa Stephen ya? Berapa nih? Berapa terakhir? Steven kayak muda tidur aja. 89 kalau nggak salah. Itu ya onsite ya? Onsite di waktu itu masih di Badaraya, puji Tuhan. Itu udah dihitung Nezi belum? Nezi, Dudu, belum, itu Nika, belum. John, Wah, itu belum. Itu segmen baru itu. Oh, segmen baru. Iya. Oke. Luar biasa. Di tengah-tengah susahnya ya buat orang anak muda datang ke gereja. Tapi puji Tuhan. Wah, Iya, biasa Tuhan, tuh luar biasa. ngepuluhan. Iya. Oke. Terima kasih banyak Jeremy. Thank you, Jeremy. Bagi teman-teman yang suka akan video ini boleh di like, di share, bahkan di komen gitu. Kasih masukan juga nggak apa-apa. Iya. Dan jangan Kasih paling lupa. keluaran juga nggak apa-apa. Iya, Gitu. yang paling lupa deh itu Nando. Jangan lupa juga di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Pasti itu harus. Oke. Boleh ini Apa? promosiin juga. Boleh, silakan. Promosiin buat apa namanya? Instagram Home for Generation ya. Yes. Teman-teman boleh cek, follow, kita ada konten sharing segala Konten macam. sharing. Banyak banget kontennya di situ. Konten sharing Ada banyak. Rabu Teduh, ada Reflection, terus Khususnya juga Dark Side. ada Dark Side di YouTube. HOG Depok, teman-teman boleh cek, kita ngobrolin soal anak-anak muda, santai aja ngobrolnya, kalian bisa pas lagi di dapur apa segala macam, kalian bisa dapat relate, dan bedanya bukan cuma ngobrol biasa, tapi teman-teman bisa dapat perspektif tentang firman Tuhan juga di situ. Nah, itu. Nah, terakhir singkat aja 1 menit. Dark Side itu ngomongin apa sih, Bro? Iya. Jadi Dark Side itu ngomongin Apa mau nyanyiin baper nih?
Gue gak ikut-ikutan. No comment. Gue ikut-ikutan deh. Bantu dia. Bercanda lah. Dark side itu sebenarnya intinya gini kan, dark side ya. Maksudnya sisi gelap ya. Kita ngebawain sisi gelapnya anak-anak muda. Kita omongin di situ dengan cara yang santai sebenarnya. Terus intinya nanti akan ada perspektif juga tentang firman Tuhan. Jadi teman-teman yang bingung ini misalnya soal pacaran gitu. Gue bijaknya harus ngapain nih? Nah, kalian bisa nonton di situ. Dan itu relate banget ya. Relate parah gitu. Kita relate, tim kreatifnya mantap gitu. Jadi kalian bisa dapatin jawaban tapi juga konten yang enak gitu ya. Dan ada di situ. Dan juga teman-teman ditunggu juga ada testify. Itu kesaksian juga dari teman-teman yang pernah. Aku udah gak sabar. Wah, kita selanjutnya bakal adain terus di HOG Depok. Jadi Itu di channelnya? di HOG Depok. HOG Depok. Ini boleh dilihat ya channelnya di sini. Depok. HOG Depok boleh dilihat ini. Arya, tolong Didi di tangan Dimana saya. pokoknya ada dah. Iya. Entah di sini Kaino terus di atas terserah karya. Karena Arya kreatif banget dia orangnya. Iya. Oke, itu aja. Thank you banget sekali lagi semuanya udah datang ke tempat ini, Jeremy. Makasih Dan semuanya. jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan loncengnya. Yes. Dan jangan lupa nantikan video-video dari Millennial Baper Millennial Baper. berikutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye.